Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulida Rahma Zahra dengan NIM akhir 391. Hari ini saya akan membagikan gambaran nyata tentang bagaimana keluarga saya mempraktikkan green lifestyle dalam kehidupan sehari-hari melalui 3 subjek pengamatan. Sebelum ke pembahasan yang lebih inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih green lifestyle itu. Nah, green lifestyle merupakan gaya hidup yang berorientasi pada pelestarian lingkungan, di mana individu secara sadar menerapkan kebiasaan yang ramah lingkungan dalam aktivitas sehari-hari, seperti dengan cara memilih produk, jasa, dan kebiasaan sehari-hari yang tidak merusak alam. Nah, kita juga harus mengetahui nih green consumer dan green behavior. Nah, green consumer ini konsumen yang secara sadar mempertimbangkan dampak lingkungan dalam proses pengambilan keputusan pembelian, penggunaan, dan pembuangan produk sebagai bentuk tanggung jawab individu terhadap kelestarian lingkungan. Sedangkan consumer behavior ini adalah tindakan dan proses yang dilakukan individu atau kelompok dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, tujuan dari pengamatan ini ada 3 poin utama, yaitu yang pertama, mengamati tindakan nyata individu dalam memilih dan menggunakan produk sehari-hari. Yang kedua, mengelompokkan subjek ke dalam kategori low, moderate, atau high awareness. Dan yang terakhir, menilai apakah perilaku subjek sudah selaras dengan kriteria konsumen ramah lingkungan. Untuk lokasi pengamatannya, dilakukan di lingkungan area rumah tempat tinggal saya dengan mobilitas penduduk yang tidak terlalu padat. Lebih tepatnya di Kampung Sadu Tengah RT 2 RW 6 Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode observasi langsung dengan mengamati perilaku konsumsi individu di lingkungan sekitar. Pengamatan ini dilakukan terhadap 3 subjek, yaitu low awareness. Low awareness adalah perilaku yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan, mengutamakan kepraktisan, dan tidak ada kebiasaan ramah lingkungan. Yang kedua, moderate awareness adalah perilaku yang sudah memiliki kesadaran lingkungan, perilaku yang belum konsisten, dan kadang masih memilih yang praktis. Dan yang ketiga, high eco-conscious. Nah, perilaku ini adalah perilaku yang sangat peduli terhadap lingkungan. Tapi di lingkungan saya itu belum ada perilaku yang sangat peduli terhadap lingkungan. Nah, menunjukkan adanya gap antara environmental awareness dan pro-environmental behavior. Untuk subjek pertama yaitu Bang Fahmi selaku saudara saya. Beliau termasuk ke dalam kategori low awareness karena beliau masih sering menggunakan plastik sekali pakai dan belum memiliki kebiasaan membawa barang ramah lingkungan seperti tumbler atau tas belanja sendiri. Perilaku konsumsi masih cenderung praktis tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Subjek yang kedua, Kanida selaku saudara kandung saya, beliau termasuk ke dalam kategori moderate awareness karena sudah memulai memiliki kesadaran terhadap lingkungan seperti sesekali membawa tumbler atau mengurangi penggunaan plastik, namun belum konsisten dalam penerapan sehari-hari. Untuk subjek yang ketiga, yaitu Ibu Winda selaku ibu kandung saya, beliau termasuk ke dalam kategori moderate awareness karena sudah memahami pentingnya menjaga lingkungan dan terkadang menerapkan perilaku ramah lingkungan seperti mengurangi plastik. Namun, kebiasaan tersebut belum dilakukan secara konsisten. Ini untuk dokumentasi wawancara dan dokumentasi lingkungan sekitar rumah saya. Dari ketiga subjek tadi, kita bisa melihat adanya perbedaan pola yang cukup jelas. Mari kita bedah lebih lanjut mengapa pengetahuan lingkungan tidak selalu berujung pada aksi nyata melalui insight. Nah, hasil observasi menunjukkan adanya awareness behavior gap, di mana individu telah memahami pentingnya menjaga lingkungan, namun belum mampu menerapkan secara konsisten.
Perilaku konsumsi di lingkungan rumah saya saat ini masih didominasi oleh faktor kepraktisan dan kenyamanan dibandingkan mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang. Dan tidak ditemukannya subjek kategori high awareness mengidentifikasikan bahwa gaya hidup hijau masih berada pada tahap transisi dan belum menjaga budaya yang mengakar. Oleh karena itu, tantangan utama bukan terletak pada kurangnya informasi, melainkan pada transformasi kebiasaan menjadi perilaku yang konsisten pada keberlanjutan melalui pembiasaan serta dukungan terhadap lingkungan. Nah, kesimpulannya, penerapan green lifestyle di lingkungan sekitar rumah saya saat ini masih belum optimal akibat adanya behavior gap antara pengetahuan dan tindakan nyata. Meskipun mayoritas individu mulai menyadari pentingnya menjaga kelestarian alam, kesadaran tersebut belum diimbangi dengan aksi yang konsisten dalam aktivitas harian. Oleh karena itu, transformasi perilaku ramah lingkungan memerlukan proses pembiasaan yang insentif, dukungan sosial dari lingkungan sekitar, serta penyediaan fasilitas yang memadai. Faktor-faktor tersebut sangat krusial agar gaya hidup hijau dapat berkembang menjadi bagian dari identitas diri yang konsisten dan berkelanjutan. Nah, untuk sarannya, yang pertama, penguatan literasi lingkungan perlu dilakukan bukan sekedar melalui informasi, tetapi dengan contoh nyata dalam keluarga. Yang kedua, penyediaan fasilitas penunjang di lingkungan rumah, seperti wadah sampah terpilah dan akses mudah ke barang reusable, sangat penting untuk mempermudah transisi gaya hidup. Dan yang terakhir, pemberian apresiasi atau dukungan sosial antar anggota keluarga dapat menjadi motivasi agar kebiasaan ramah lingkungan tidak lagi terasa membebani, melainkan menjadi kebutuhan harian yang konsisten. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dalam memulai langkah kecil untuk bumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.